ala hazihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nakhussu khususan li musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Ibrahim bin Ismail wa Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji nafa'ana Allahu ta'ala bihima amin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal alamul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlim minar rasyadi faya li khusrani talibihi linaili fadlim minal ibadi hiya dunya aqallu minal qalili wa ashikuha azallu minaz zalili tusimmu bisih riha qawman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Wakana dan ada. Wakana dan ada. Itu yuhka dihikayatkan anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari bahwasanya Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Imam Bukhari ini yang periwayat hadis itu rawahu Muslim, rawahu Bukhari itu ya,
Rahimah, mudah-mudahan merahmati hu akan Imam Bukhari siapa Allahu Allah. Ta'ala maha tinggi siapa Allah. Itu karena telah ada siapa Imam Bukhari. Itu bada'a, telah memulai siapa Imam Bukhari bi kitabatis sholati, dengan belajar kitab bab solat. Ala Muhammad ibnil Hasani, kepada Imam Muhammad bin Hasan. Faqala, maka berkata siapa Imam Muhammad bin Hasan lahu, kepada Imam Bukhari, izhab, pergilah engkau, wa ta'allam, dan belajarlah engkau, ilmal hadisi, akan ilmu hadis. Lima ra'a, karena melihat siapa Imam Muhammad bin Hasan anna dzalikal ilma, bahwasanya itu ilmu, maksudnya ilmu hadis, itu al yaku, lebih pantas, lebih pas, bitobaihi, dengan karakternya Imam Bukhari. Wa tolaba, maka menuntut siapa Imam Bukhari ilmal hadisi, akan ilmu hadis. Fasoro, maka jadilah siapa Imam Bukhari fihi, di dalam ilmu hadis itu muqaddiman, terkemuka, ala jami'i a'immatil hadis, atas seluruh imam-imam hadis. Pada pertemuan sebelumnya kemarin kan sudah dijelaskan, sudah disampaikan bahwa sebaiknya para penuntut ilmu itu tidak memilih ilmu apa yang akan dia pelajari dengan sendiri. Akan tetapi sebaiknya para penuntut ilmu menyerahkan, mempasrahkan dirinya kepada gurunya, kepada ustadznya, untuk belajar ilmu apa. Nah, maka ini adalah contoh ciri-ciri hadis yang sahih itu. Level pertama yang paling tinggi adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, setelah Bukhari Muslim. Pertama Bukhari Muslim dulu, kedua Imam Bukhari, ketiga Imam Muslim, baru selanjutnya Tirmizi, Nasai, dan lain sebagainya. Tuh. Awalnya Imam Bukhari ini cuman pengen belajar ilmu tentang sholat saja kepada Imam Muhammad bin Hasan. Tetapi ketika gurunya Imam Muhammad bin Hasan ini melihat, menilai tentang Imam Bukhari ini, oh, bagi Imam Muhammad bin Hasan, gurunya Imam Bukhari, cocoknya Imam Bukhari ini bukan sekedar belajar sholat, tetapi dia ini punya talenta, punya bakat untuk belajar hadis. Maka Imam Muhammad bin Hasan menyarankan kepada Imam Bukhari untuk pergi, izhab wa ta'allam, pergilah engkau, ta'allam, belajarlah engkau ilmu hadis. Nurut Imam Bukhari kepada gurunya. Ya sudah, kalau begitu saya pergi, saya berangkat untuk belajar ilmu hadis. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Imam Bukhari setelah mempelajari ilmu hadis itu, dia menjadi imam hadis yang paling terkemuka di antara imam-imam yang lain di dalam ilmu hadis ini. Nurut kepada petunjuk guru.
Wayambari dan seyogyanya, wayambari dan seyogyanya li talibil ilmi bagi seorang penuntut ilmu. Apa Allah yajlisa hendaknya duduk siapa talibil ilmi itu qoriban dekat minal asatizi dari ustad inda sabaki pada saat belajar Allah yajlisa hendaknya tidak duduk. Kita ulang. Wayambaghi dan seyogyanya li talibil ilmi bagi seorang penuntut ilmu Allah yajlisa hendaknya tidak duduk. Siapa penuntut ilmu? Qoriban dekat minal ustazi dari ustad inda sabaki pada saat belajar bi ghairi daruratin kecuali darurat, kecuali pada saat darurat. Bal yambaghi akan tetapi seyogyanya ayakuna hendaknya ada siapa penuntut ilmu bainahu diantaranya penuntut ilmu wa bainal ustazi dan diantara ustad qadrul qausi sekira-kira panjang busur panah. Fa innahu maka sesungguhnya jarak sepanjang busur panah itu aqrabu lebih dekat ila ta'zimi kepada pengagungan guru. Tuh. Makanya anak-anakku, sebaiknya murid itu duduk pada saat ngaji, pada saat belajar ilmu tidak terlalu dekat dengan gurunya. Jarak yang ideal, jarak yang terdekat antara murid dengan gurunya paling tidak adalah sepanjang busur panah. Busur panah itu mungkin sekitar 1,5 meter atau 2 meter, 1,5 meter lah kali ya. Nah, minimal itu. Biar apa? Biar gurunya nyaman. Makanya Abah sering risih kalau ngajar kelas ini, ngajar kelas mana lagi, kok meja murid itu sudah didempetkan, sudah bersentuhan dengan meja guru itu. Guru itu butuh kenyamanan mengajar. Jangan dekat-dekat. Makanya sudah diatur berjarak antara meja murid dengan meja guru. Nah, untuk apa? Untuk ketakziman santri kepada gurunya. Untuk kenyamanan guru pada saat mengajar. Apalagi kalau santrinya sudah 2 hari 2 malam tidak mandi, bagaimana mau nyaman gurunya kan? Ya, ini adabnya, adab belajar. Seorang murid tidak boleh terlalu dekat kepada gurunya. Paling dekat sekira 1 busur panah, 1 busurnya. Wayam bagi dan seyogyanya li talibil ilmi bagi seorang penuntut ilmu. Apa ayah tariza hendaknya berhati-hati. Siapa talibul ilmi anil akhlaqiz zamimati dari akhlak yang buruk. Fa innaha maka sesungguhnya akhlak yang buruk itu kilabun maknawiyatun adalah seperti anjing yang tidak nampak. Tuh. Berumpamaannya secara maknawi seperti anjing yang tidak nampak. Santri penuntut ilmu kalau dia masih melakukan hal-hal buruk, melakukan kejahilan-kejahilan, melakukan maksiat-maksiat, maka pada dasarnya
Maksiatnya itu, perbuatan buruknya itu seperti anjing yang tidak nampak. Wa qad qala, dan sungguh bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? La tadkhulu, tidak akan masuk. La tadkhulu, tidak akan masuk siapa al malaikatu, para malaikat. Baitan, akan rumah. Fihi, itu di dalam rumah. Suratun, bermula gambar. Au kalbun, atau anjing. Tuh, malaikat tidak mau masuk kalau di rumah itu ada anjing, ada gambar-gambar. Apa kaitannya dengan belajar? Wa innama, dan sesungguhnya, ya ta'allamu, belajar siapa al insanu, manusia, biwasitotil malaki, dengan perantaraan malaikat. Nah, ini kaitannya. Perbuatan buruk itu seperti anjing yang tidak nampak, sementara kata Nabi, malaikat tidak mau mendekat kalau ada anjing. Padahal kita belajar ini perantaraannya adalah perantaraan malaikat. Maksudnya perantaraan malaikat bagaimana? Apa berguru ke malaikat? Bukan. Tetapi masuknya ilmu ke kita itu dari guru adalah perantaraan kehadiran malaikat di dalam kita belajar itu. Nah, malaikat tidak mau mendekat kalau kita belajar itu sambil banyak berbuat maksiat. Makanya al-ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang suka maksiat. Ini keterkaitannya. Makanya jauhi maksiat pada saat belajar, pada saat nuntut ilmu, supaya ilmu gampang masuknya. Wal ahlakuz zamimati, dan bermula ahlak yang buruk itu tu'rafu, diketahui apa ahlak yang buruk, fi kitabil akhlaki, di dalam kitab akhlak. Ada khusus kitab akhlak yang akan membahas masalah akhlak-akhlak buruk ini. Wa kitabuna, dan bermula kitab kita, haza, yang ini maksudnya kitab Ta'limul Muta'allim ini, la yahtamilu bayanaha, la yahtamilu, tidak mencakup, bayanaha, akan penjelasannya. Wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.